Mana perasaan mama saat tahu aku dekat sama bule atau dekat sama suami aku yang sekarang? Awalnya agak skeptis ya. Skandinavian ini bukan promosi ya, tapi rata-rata mereka itu family man. Tapi itu sayang banget sama Tamara. Mama punya cucu berapa katanya? Semuanya 12. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Ini hari Minggu dan minus 13 derajat. Tapi aku lagi duty nemenin ibu ini jalan-jalan. Kanjeng mami sebelum check out. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan di Oslo, mau ke Aker Brygge. Sebenarnya semalam udah ke Aker Brygge juga, cuman kan karena malam ya, jadi nggak bisa jalan-jalan keluar gitu, nggak kelihatan apa-apa. Jadi hari ini mau jalan-jalan sekitar Aker Brygge, via pelabuhan. Terus kita mau ke pulau, mau nyebrang pulau. Kan di Norwegia banyak pulau-pulau ya. Bisa kita naik dari Aker Brygge. Nah, udah ke rumah ya tahun lalu ya. Ya, tapi waktu itu lagi musim spring, musim semi. Dingin juga waktu itu. Jadi mungkin kita ya lihat-lihat keliling situ dan ikutin terus kegiatan kita hari ini. Senang banget mamaku bisa datang lagi ke Norwegia. Semenjak aku punya bayi, rasanya tuh butuh banget mamah di sini. Untungnya mamaku juga baru banget dapat visa Schengen 5 tahun. Dengan kebijakan baru, mamaku dapat visa Schengen 5 tahun yang artinya mamaku bisa bolak-balik ke Norwegia atau ke Eropa tanpa apply visa lagi. Buat teman-teman yang mau apply visa Schengen atau visa ke luar negeri juga, tapi nggak tahu gimana caranya atau mau mulai dari mana, atau simply nggak mau ribet urus visa, lama dan antri, aku mau kenalin ke kalian ada namanya GoVisa. Jasa visa nomor 1 di Indonesia. Di GoVisa, kamu bisa dibantu untuk apply visa ke lebih dari 100 negara. Dan sudah ada 40.000 orang yang visanya approve. Dan juga di GoVisa ini, rate approvalnya 99%. Tenang aja buat yang mau tanya-tanya, mereka open konsultasi gratis. Yang enaknya lagi, di GoVisa kalian nggak perlu antri, semuanya udah diurusin. Jadinya kayak mamaku nih, bisa sering nengokin cucu. Oh, lucu-lucunya. Kalau lihat yang gini-gini jadi inget Liam. Beliin dong. Beliin dong, iya ntar beli deh. Wah, ini lucu deh. Buat ski. Nah itu gedung parlemennya mah. Oh iya kita Red Red House. Tapi mama belum pernah ke dalamnya kan? belum sempet. Cantik banget sih dalamnya, kayak museum gitu. Dibuka tiap hari apa? Ada waktu-waktu nggak? Kayaknya tiap hari deh, kurang paham juga sih aku. Tapi kita mau ke Aker Brygge dulu guys. Nah itu Aker Brygge tuh mah, udah kelihatan kan kapalnya. Yes. Tapi cuacanya tidak memungkinkan, jadi gak usah nyebrang ke pulau ya. Iya. Kita cukup cari hot coklat and Cheesecake. Hari ini gloomy guys. Minus 13, gloomy dan sedikit turun salju. Tapi nggak banyak saljunya, jadi nggak terlalu kelihatan ya di sini di kamera. Ya boleh. Itu gedung dimana orang-orang yang menang Nobel Prize mah. Nobel Prize. udah kotor. Iya. Realita musim dingin. Ini salju yang dari bulan lalu ya mungkin ya. Mungkin. Yang udah dikeruk. Ini depan mama nih National Museum mah. Museum lukisan. Terus ada Itu ada tram khasnya Oslo, tram biru. ada lukisan terkenal banget lah, kayak Mona Lisa-nya gitu. Tapi dari Norwegia. Namanya lukisan Scream. Tapi ini kan lagi direnov ya? Enggak. Nah itu kapal-kapalnya.
untuk yang mau menyeberang ke pulau. Nah, ini dia Aker Brygge. Ini tuh mall, tapi sebenarnya daerah pelabuhan inilah namanya Aker Brygge, guys. Sampai ujung sana. Oke. Nah, kemarin kita ke arah sana yang makan makanan Indonesia. Arah kanan. Oh iya, semalam kita ke Boboku. Iya, ke restoran Makan di Indonesia. restoran Indonesia. Sekarang kita mau cari kafe dulu, guys. Karena dingin banget. Aku nggak bawa sarung tangan. Kita nggak bisa renang. Enggak tadi. Kita mau masuk ke dalam dulu. Terserah. Ya lewat dalam aja, lewat dalam. Tutup kan hari Minggu. Ya guys, lupa di sini kalau hari Minggu mallnya tutup. Jadi kita harus jalan dari luar, mau nggak mau. Nah, sini tempat kafe-kafe. Makin sore makin ramai. Tapi kayaknya kalau di suhu kayak gini Nggak tahu ya. nggak ada orang. Ada orang, saya kan orang. Nggak banyak orang maksudnya. Ada sih berapa. Ini guys, kalau misalnya hangat ya, cuacanya tuh rame banget, full. Apalagi kalau misalnya lagi sunny day, lagi ada matahari. Di sini tuh semua orang berkumpul karena di belakang kita ini kan banyak kafe, restoran. Jadi semua orang tuh pada duduk di luar, outdoor, menikmati matahari. Tapi hari ini gloomy guys, nggak ada matahari sama sekali. Tahan. Kamu ngapain? Ih, ayo. Burungnya gemuk-gemuk karena makan keju. Hai burung. Awas mah dipatok. Guys, tadi sebelum berangkat aku buka Q&A session di Instagram sama mama aku karena banyak banget yang request Q&A dong sama mama sebelum mama ke Indonesia lagi. Jadi yang mau ditanyakan? tadi aku udah lihat udah banyak pertanyaan yang masuk dan paling banyak ditanyain itu adalah gimana perasaan mama saat tahu aku dekat sama bule atau dekat sama suami aku yang sekarang. Perasaannya punya menantu bule. Nggak pernah sama orang asing kan. Terus ya tante pikir ya kuliah di Singapura nggak akan ketemu lah sama bule gitu. Masa sih? Nggak, Aku pikir mama nggak terlalu kaget loh. enggak, ya maksudnya di Singapura kan. Maksudnya kecuali kamu kuliah di Eropa Ya, gitu, oke. ketahuan deh, jadi nggak kaget. Pas itu ketemunya bule. Gimana ceritanya? Kita awalnya agak skeptis ya. Bule kenapa gini. Udahlah temen aja. Awalnya gitu kak. Berteman aja kak, udah nggak apa-apa. Emang aku bilang gitu, aku nggak inget loh. Iya, berteman aja. Aku nggak inget. Terus kakak bilang, iya aku juga takut lah sama bule gini kan gitu. Iya emang awalnya aku juga skeptis, makanya kan pas Robert deketin aku itu lumayan lama buat Iya, prosesnya PDKT. lama. Iya. Dia nggak, jadi Tamara nggak bilang mau gitu. Jadi dari semua itu adalah tante bilang, Tamara umur usia kamu sekarang sudah bukan anak-anak lagi, sudah jadi sekarang kamu itu carinya apa? Yang kamu pilih sekarang bukan pacar tapi suami. Suami itu apa syaratnya? Ya tapi itu harusnya seiman. Jadi tante bilang, coba kamu bilang sama Robert, syarat menikah itu harus seiman dengan Tamara. Sudah dibicarakan, usilah mereka berdua. Akhirnya ya syarat menikah. Jadi udah tahu dong jawabannya. Akhirnya direstui menikah itu kenapa? Kita masuk dulu ya guys, karena ini tanganku beku. Mamaku juga udah meler. Ntar ya kita ngobrol lagi. Masuk dulu. Beli cheesecake dulu guys. Yes, Filipinas. Ini cheesecake-nya enak, terus mereka ada gelato. Kedinginan jadi cari hot coklat. Perasaan mama punya menantu bule tuh gimana? Bule tapi tidak semua bule ya, ternyata ini kan bule Eropa atau Skandinavian itu, ini bukan promosi ya, tapi rata-rata mereka itu family man. Mereka tuh senang dengan pekerjaan rumah, senang mengurus anak, senang membantu istri. Tante merasakan ya tinggal 1 bulan ini sama Tamara dan sebelum-sebelumnya, ya ampun, bener-bener deh rasanya terharu.
tidurnya bayinya dibawa keluar, melihat mereka tidur berdua di sofa tuh rasanya ya ampun, gimana loh, terharu. Ternyata feeling tante tentang Robert tuh ternyata benar ya. Wah, ini orang baik gitu ya, dan keluarga baik-baik. Lalu kan tante sama mamanya Robert juga sangat akrab ya, karena bestie ya, karena dia juga orangnya juga baik, hatinya tulus, dia sayang ke Tamara juga sangat tulus, mamahnya Robert itu. Jadi tante tuh sangat berkesan sekali dan merasa walaupun posisinya jauh, tante melepas Tamara itu rasanya lega gitu. Dapat suami yang bertanggung jawab, dapat mertua yang baik, dapat ipar-ipar yang baik. Peribahasa asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga, ya jodoh satu di sana, satu di sini, bertemu di pelaminan. Tante sampai nangis, terharu. Dan fun fact-nya lagi ya, namanya bule itu memang mereka kan apapun yang dirasakan dikeluarkan, jadi tidak ada rasa malu. Seperti Robert mau meluk Tamara, mencium Tamara depan tante itu biasa aja buat dia, cuek aja gitu loh. Jadi ya awal-awal tante kaget juga ya. Oh iya. Maksudnya loh kok kayak gini ya gitu. Oh, kalau di Indonesia nggak? Kalau di Indonesia kan menantu nggak mungkin beda, nggak akan berani begitu di depan mertuanya. Kalau Robert ya dia bilang sayang, dia bilang I love you, dia meluk Tamara. Ya begitulah mengekspresi dia ya begitu. Orang mikirnya enggak. Dia membuat saya terkejut-kejut. Tapi terkejut-kejut yang baik ya gitu ya. Oke, next question tentang mamaku. Katanya ada yang nanya masa muda mama tuh kayak gimana, soalnya mama kelihatan smart banget. Smart, Personal branding guys. enggak. Personal branding guys, jangan percaya. Jadi dulu itu kakeknya Tamara tahu kan, kakeknya Tamara itu kan guru bahasa Inggris ya di Al-Azhar Cirebon. Papa itu mengajar bahasa Inggris dan sejak kecil itu kita anak-anak itu selalu didongengin pakai dongeng-dongeng bahasa Inggris. Dari kita kecil itu udah melekat banget dongeng-dongeng bahasa Inggris. Akhirnya tante itu tertarik mempelajari bahasa Inggris, dan dari dulu memang tante itu senangnya bahasa, lebih senang ke bahasa, kesenian. Pokoknya bukan yang eksak gitu ya, kayak matematika, fisika, kimia tuh tante sering bolos, nggak suka. Nah, tante ambil kuliah di bahasa asing, sastra Inggris. Cita-citanya dulu nggak mulu-mulu, kepingin jadi guru seperti papa, seperti ayahnya mama. Seiring berjalan waktu kuliah, ternyata diterima kerja di perusahaan asing. Akhirnya bahasa Inggrisnya terpakai juga. Akhirnya bertemu jodoh, lahirlah Tamara. Nah, seperti itu. Bahasa Inggrisnya karena kan punya anak, bagaimana akhirnya sekarang dipakai lagi skill bahasa Inggrisnya ya, walaupun little si I can. Mau bagus bahasa Inggris. Ya yang penting kan bahasa Inggris itu yang penting kita itu pede ya, pede, dan lawan bicara kita pun mengerti yang kita omongin. Apalagi selama ini kan saya bicara dengan Robert, bicara dengan Besan, kan mereka bukan orang Inggris ya, jadi sama-sama mereka juga Inggris bukan bahasa mereka, jadi nggak usah takut salah, nggak apa-apa, kan ada bahasa isyarat juga. Kalau mentok, aduh mau ngomong apa ya, ya sama tante juga nggak canggih-canggih banget. Yang penting Besan ngerti, Robert ngerti, bisa ngobrol. Tante juga lagi sedikit belajar bahasa Norway supaya bisa ya bicaranya lebih enak gitu ya. Jadi yang penting confident ya. Ya, percaya diri sih yang paling utama. Tante ini ya ada yang bilang loh netizen, mamanya over pede, mamanya over acting ya. Emang tante orangnya ekstrovert. Jadi di keluarga itu tante sama Dinda yang adiknya Tamara bungsu itu ekstrovert. Kalau di Tamara dengan yang kedua Rama itu ya middle lah, nggak introvert juga. Tergantung suasana, tergantung orang. Kalau tante ibaratnya mau ngejebur di mana aja bisa aja gitu. Ketemu orang di jalan tiba-tiba ngobrol, itu bukannya so kenal so dekat, tapi ya nggak tahu ya, emang pembawaannya sih kayak gini. Nanya gimana perasaannya Granny pas ketemu cucu yang Wow, Tamara versi bule. Jadi waktu dibilang awal Tamara hamil waktu
waktu Gain Revel itu dibilang laki-laki, tante udah gini, wah Tamara versi bule nih, bener kan? Mimiknya tuh mimik Tamara, tapi ya ada Robertnya pasti lah, namanya kan baby mix. Tapi harapnya aku punya cucu berapa? Mama punya cucu berapa katanya? Sebetulnya kalau melihat dari hasil yang sudah diperoleh Tamara memproduksi Liam, tante maunya 12. Tapi melihat Mama yang hamil ya? Ya, melihat Tamara itu melahirkan susah payah seperti itu, 4 hari kontraksi dan sebagainya, itu kayaknya wallahu alam deh. Maksudnya dengan adanya Liam aja tante udah bersyukur banget. Untuk kedepannya kan Tamara yang mengandung, Robert yang menafkahi ya, jadi terserah mereka lah mau berapa aja, yang penting sekarang udah ada Liam. Tante sangat bersyukur dengan lahirnya Liam yang sempurna secara fisik, semuanya sehat, alhamdulillah. Nah sekarang jadi sedih ya karena mau ninggalin Liam. Salah nih questions. Reaksinya gimana mama pas lihat Liam pertama kali? Ya seneng lah, kaget, senang, kayak nggak percaya. Tapi yang pertama kali mama peluk adalah Ya, ada di vlognya. ya udah jangan dilanjut nangis lagi. Dililitin ke leher mah. Hey, kita lagi ada di Vietnamese restaurant. Baru buka nih guys. Dekat apartemen Tamara ya. Ya. Karena dingin banget udaranya, jadi kita makannya tuh. Yes, yang beef. Yang beef guys, halal. Don't worry. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman masa kecil mama apa yang mama ingat? Ada masa kecil lucu ya, cinta-cinta monyet pas 5 SD udah suka-suka sama kakak kelas. Terus ceritanya kita lagi naik sepeda nih ya, bertiga, tante sama temen-temen. Terus si cowok itu lewat, tante salting masuk got, ke dalam got. Ya ampun, malu banget. Mana gotnya hitam. Begitu kita baru mandi sore. Itu sepedanya masuk juga ke Ya got? masuk, sepedanya dulu warna pink, ada kring begitu kan. Tapi dia ngeliat nggak? Yang mama Ngeliat taksir lah, ngeliat? dia ngeliat lah, dia ketawa. Jadi jatuh cinta nggak? Itu udah lupa. Selanjutnya dari Dinda. Oh, dari Dinda. Siapa anak kesayangan mama? Ayo lo. Anak kesayangan aku adalah Dinda. Biarin dia biar seneng karena dia jauh. Lah guys. Padahal aku yang lagi ngerekam. Nggak bercanda. Semua sayang, 1, 2, 3 sayang semuanya. Tidak ada yang diistimewakan, semua sayang. Ya. Masa? Iya, cuma tapi anak-anak kenapa ya? Ada yang ngerasa nggak ibu-ibu di sini yang seusia saya atau di bawah? Anaknya tuh merasa, mama lebih sayang si ini, mama lebih sayang si itu, gitu nggak sih? Padahal kita tuh sebagai orang tua sayangnya sama ya, tapi selalu ada yang merasa dibedakan. Padahal sih kita enggak. Tapi maafin ya kalau ternyata memang perasaan kalian seperti itu. Nangis. Nggak, pokoknya semua sayang ya, semua sayang, nggak ada yang dibeda-bedakan. Oke Dinda, terima kasih pertanyaannya. Oh Raja, Shiracha. chili this one. Ya. Oke, thank you. Udah datang guys. Ini beef pho, ada bakso dan potongan daging. Selamat makan. Udara dingin cocok sekali makan. Coba kuahnya enak nggak? Tadi sih udah mama coba enak. Kuahnya light tapi enak. Segar. Tambah ini enak. Itu apa? Tambah chilinya. Ah, oke.